Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatus Sholihah, NIM 19.00018190, kelas A, slot praktikum pembelajaran mesin hari Rabu jam 15.00. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode praktikum yang ke-9. Untuk langkah pertamanya, seperti biasa, kalian buka dulu Jupyter Notebook atau Anaconda Chrome-nya, kemudian ditunggu sampai membuka halaman Jupyter Notebook di browser. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode praknya. Untuk yang pertama ini kita import library terlebih dahulu, di mana kita ada 5 library untuk praktikum yang ke-9 ini. Untuk yang pertama, kita akan mengimport library NumPy-NB untuk memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat, dan operasi lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengimport library train-test-split, yaitu untuk memisahkan data training dan juga data testing. Yang ketiga, kita akan mengimport dataset untuk mengimport dataset. Kemudian kita mengimport library KNeighbors Classifier untuk mengimport library KNeighbors Classifier yang merupakan library KNN dari scikit-learn. Kemudian yang kelima, kita akan mengimport library Baking Classifier untuk mengimport library ensemble yaitu Baking Classifier. Langsung saja kita ke langkah yang kedua. Langkah praktikum yang kedua ini kita akan membuat dataset irisnya. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kita akan menampilkan jumlah data iris dan jumlah atributnya, di mana jumlah datanya itu ada 150 dan juga atributnya itu ada 4. Kemudian lanjut ke langkah keempat, di mana di sini kita akan membagi dataset iris menjadi 2 bagian, yaitu data training dan juga data testing. Di mana data training itu digunakan untuk membangun model klasifikasi atau klasifiernya, sedangkan data testing digunakan untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang dilakukan. Kemudian pada sintaks ini dapat test size 0.4. Nah, itu maksudnya kita akan menggunakan 40% dari data iris itu sebagai data testing. Kemudian untuk 60% lainnya kita gunakan sebagai data training. Oke, lanjut ke langkah kelima. Di langkah kelima ini kita akan menuliskan sintaks untuk menampilkan atribut data training. Untuk langkah keenam untuk menampilkan atribut data testing. Untuk langkah ketujuh kita akan menampilkan kelas data training. Untuk angka ke-8 kita akan menampilkan kelas data testing. Dan yang ke-9 ini kita akan menjalankan metode ensemble baking dengan library Baking Classifier, di mana dalam klasifikasi ini kita menggunakan base classifiernya itu KNN dengan jumlah tetanggakannya itu ada 5. Lanjut ke langkah yang ke-10, kita akan membangun model ensemble. Untuk langkah yang ke-11, kita akan melakukan pengujian dengan cross validation untuk kasus yang sama, mana di sini kita akan mengimport dulu library cross file score-nya. Kemudian pada langkah ke-12 kita akan menggunakan 10 kali pengujian. Kemudian yang ke-13 ini kita akan menampilkan hasil akurasi rata-ratanya. Kemudian yang ke-14 ini kita akan melakukan klasifikasi dengan metode ensemble boosting, import library ada boost dari scikit-learn. Kemudian yang ke-15 ini kita akan menggunakan base estimator naive Bayes. Di sini kita import dulu Gaussian NB. Kemudian kita tuliskan sintaks seperti langkah 15 ini. Kemudian kita lanjut ke langkah ke-16.
Nah, di langkah 16 ini kita akan mengukur akurasi klasifikasi menggunakan cross validation dengan menggunakan 10 kali pengujian. Untuk akurasi min-nya atau tampilan dari hasil akurasi rata-ratanya itu ada 0,86. Kemudian lanjut ke langkah ke-18. Di sini kita akan mengganti n estimatornya yang lebih besar pada adabus classifier, yaitu yang tadinya berjumlah 10 kita ganti menjadi 20 seperti itu. Kemudian di langkah 19 ini kita akan mengukur akurasi klasifikasi menggunakan cross validation menggunakan 10 kali pengujian. Untuk hasil akurasi rata-ratanya ada 0,94. Kemudian langkah ke-21 kita akan mengganti n estimators-nya dengan lebih besar lagi, yaitu yang tadinya 20 kita ganti menjadi 30. Kemudian kita akan ukur lagi. Di langkah kedua-dua ini kita akan mengukur akurasi klasifikasinya lagi menggunakan cross validation dengan menggunakan 10 kali pengujian. Kemudian untuk hasil dari akurasi rata-ratanya yaitu ada 0,9534. Jadi dapat disimpulkan semakin besar n estimators pada adabus classifiernya, maka akan semakin besar pula hasil rata-rata dari akurasinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.